يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berada dan masih dipertemukan dalam bulan suci yang penuh berkat, penuh rahmat, dan penuh karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema pada kesempatan kali ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kita cara menjalani 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sesuai dengan anjuran ataupun sesuai dengan contoh yang telah diperlihatkan oleh baginda Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat disampaikan an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadu ahlahu. Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah SAW apabila datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan juga membangunkan keluarganya. Nah, ini merupakan satu contoh yang sangat luar biasa ataupun ketentuan yang luar biasa yang telah diperlihatkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, bahwa 10 hari terakhir adalah digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW beliau menghidupkan malam-malam beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis yang disampaikan tadi, mengajarkan orang-orang yang beriman dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, yang pertama, dia harus meningkatkan ibadahnya. Ya, sebagaimana beberapa hari yang lalu dalam bulan puasa, dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah 5 waktunya dia kerjakan, ibadah sunnahnya dikerjakan, bahkan nafal-nafal pun berusaha untuk tidak ditinggalkan. Nah, 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang-orang yang berpuasa agar ditingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ditinggalkan, bukan melemah, tapi terus dijaga dan terus ditingkatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi menyampaikan, beliau itu mengikat kencang daripada sarungnya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya. Artinya beliau berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadahnya, melalui tahajud-tahajudnya yang beliau kerjakan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa pada saat ini, pada 10 hari terakhir ini harus berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang berpuasa pada saat ini hendaknya meningkatkan kualitas ibadah sosialnya. Artinya mereka berusaha untuk bersedekah, meningkatkan sedekah-sedekahnya. Dalam suatu riwayat disampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanan beliau begitu luar biasa, seperti angin yang bertiup kencang. Artinya beliau pada bulan puasa ini meningkatkan kembali kuantitas dan kualitas daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang telah beliau ajarkan bagi umatnya, bagi para sahabatnya, agar mereka meniru ataupun mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bagi mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai macam ganjarannya. Allah Ta'ala telah menyampaikan bagi mereka yang belanjakan hartanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikannya
Semisal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa pada saat ini jangan sampai lalai untuk membelanjakan sebagian hartanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan salah satu ketentuan bagi mereka berpuasa adalah membayar zakat, fitrah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman pada kesempatan kali ini hendaknya memberikan perhatian ke arah itu. Sehingga mereka yang tidak mampu sekalipun mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Di mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat spesial. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW pun menganjurkan agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Agar Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat, bahwa setiap bulan suci Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengulang kembali ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau. Dan di tahun terakhir kehidupan beliau, malaikat Jibril telah datang 2 kali kepada Rasulullah SAW untuk mengulanginya. Oleh karena itu, merupakan satu hal yang harus bagi kita lakukan adalah kita mempelajarinya, kita membacanya kembali. Minimal dalam bulan Ramadan ini kita bisa tamat 1 kali. Kalau bisa bisa 2 kali. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh hadis tersebut. Nah, ini 10 hari terakhir orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa jangan sampai lalai untuk membaca Al-Quran. Terutama juga menelaah Al-Quran tersebut, mencari hukum-hukum apa yang terdapat di dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, penuh karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari-hari yang lain pun setelah melewati bulan Ramadan, orang-orang yang beriman mampu melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita di 10 hari terakhir ini meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meraih keberkatan-keberkatan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.